Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maimunah Lutfia dengan NIM 2019 11317, Naimia Nur Hidayah 2019 11321, Septiani Dwi Rahayu 2019 11365, Triwi Novitasari 2019 11384, dan Zarikotun Amelia 2019 395. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain adalah 1. Kebutuhan tenaga kerja. 2. Pencarian dan penarikan tenaga kerja. 3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. 5. Gaji dan upah yang harus diterapkan dan diterima oleh tenaga kerja. Dan keenam, pengawasan tenaga kerja. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, di sini dijelaskan mengenai pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Nah, sedangkan ini tenaga kerja langsung merupakan salah satu dari 3 komponen perhitungan biaya produksi. Seperti halnya bahan baku, tenaga kerja di pabrik juga dikelompokkan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara langsung ikut serta menangani proses produksi. Dengan demikian, tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja di pabrik yang terlibat langsung dalam kegiatan proses produksi, mulai dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Jadi intinya di sini, tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk. Jadi, tenaga kerja tidak langsung dia secara tidak langsung mendukung dalam proses produksi dan akan dimasukkan di dalam anggaran biaya-biaya overhead pabrik. Nah, sifat-sifat tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang pertama, sifatnya untuk tenaga kerja langsung, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Dan ketiga, secara umum tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokoknya. Nah, sedangkan sifat-sifat dari tenaga kerja tidak langsung, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksinya. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Dan ketiga, tempat bekerja untuk tenaga kerja ini tidak selalu di dalam pabrik, tetapi bisa saja di luar pabrik. Pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satuan produk, tarif upah, dan kapan dikerjakannya. Penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung yang terdiri dari jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan waktu kapan produksi barang dimulai. Yang kedua, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah biaya buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, dan waktu kapan produksi barang dimulai.
Baik, yang selanjutnya adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Yang pertama, anggaran unit yang harus diproduksi. Yang kedua, standar waktu yang digunakan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atas dasar waktu, output, dan insentif. Sistem upah yang digunakan ada beberapa macam. Yang pertama, sistem upah menurut waktu per jam, yaitu upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Yang kedua, sistem upah yang menurut hasil per unit. Upah besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Yang ketiga, sistem upah dengan insentif interval upah yang berdasarkan pada besarnya unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata atau penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.